Halo Sobat iDiscord, jumpa lagi dalam acara Bincang Santai iDiscord bersama saya, Ayah Ahmad Hidayah. Pada pagi hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik buat Sobat iDiscord ya. Terutama mungkin bagi para Sobat iDiscord yang ingin menggapai mimpi atau tujuan keuangannya ya. Nah ini penting sekali nih untuk kita diskusikan pagi hari ini. Kebetulan kita juga sudah kedatangan satu tamu spesial ya yang akan membahas tema kita yaitu tips efektif membangun kredit skor pribadi ya. Nah, apa itu kredit skor dan bagaimana cara membangun kredit skor kita yang baik? Nanti kita akan diskusikan dengan Bapak Lucky Herviana yang merupakan Head of Research and Development Pevindo Biro Kredit. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin Sobat iDiscord juga bisa punya iDiscord untuk tahu lebih jauh apa saja kira-kira produk-produk yang ditawarkan oleh iDiscord dan kira-kira apa saja yang mungkin bisa membantu para Sobat iDiscord di luar sana. Nah, untuk Instagram mungkin bisa follow di iDiscord.id, lalu di Facebook ada Pevindo Credit Bureau, lalu di Twitter ada @iDiscord_IND, di LinkedIn ada iDiscord Pevindo Biro Kredit, lalu YouTube-nya ada iDiscord Indonesia, lalu juga bisa masuk ke website di www.iDiscord.id ya. Jadi itu media sosial dari iDiscord, dan teman-teman atau sobat iDiscord bisa follow untuk tahu lebih lanjut terkait apa sih sebenarnya iDiscord itu dan apa saja produk yang ditawarkan gitu ya. Oke, jadi tema kita pada pagi hari ini memang sungguh menarik ya. Credit score ini kan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kelayakan kredit seseorang atau calon debitur sebelum mengambil keputusan kreditnya. Nah, selain itu, kredit score juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan suku bunga nih bagi para sobat iDiscord yang ingin mengajukan kredit ya, sehingga kualitas kreditnya menjadi lebih terjaga. Nah, bahkan di banyak negara kredit score itu sudah digunakan sebagai syarat pengajuan fasilitas non-kredit ya, seperti misalkan untuk menyewa tempat tinggal, berlangganan utilitas seperti mungkin listrik, air, telepon, dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang penting nih buat para sobat iDiscord, terutama mungkin di Indonesia yang ingin mengajukan kredit demi mewujudkan keinginannya atau mencapai tujuan keuangannya di masa yang akan datang gitu ya. Nah, untuk itu pada pagi hari ini tanpa berlama-lama lagi kita sudah kedatangan Pak Lucky Herviana sebagai Head of Research and Development iDiscord. Kita akan membahas tentang tips efektif membangun kredit skor pribadi ya. Selamat pagi, Mas Lucky. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Mas Lucky sehat ya, kabarnya ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Lucky, kita pagi hari ini membahas satu tema atau topik yang sangat menarik nih, terkait kredit skor nih. Bagaimana nantinya membangun kredit skor pribadi kita supaya nilainya baik nih. Dan supaya kita dalam pengajuan kredit nggak ditolak gitu ya, terutama untuk mungkin kredit yang produktif ya, yang bisa mewujudkan keinginan dari sobat iDiscord semua nih. Nah, sebelum masuk lebih jauh mungkin Mas Lucky bisa lebih jelaskan dulu lebih detail. Kira-kira kredit score sendiri itu apa sih, Mas Lucky sebenarnya? Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke sana gini ya, kita bicara keinginan ya. Jadi kita bicara dulu banyak banget di sana, di luar sana gitu ya, khususnya untuk teman-teman yang sudah baru bekerja atau mulai bekerja atau bahkan sudah bekerja lama, selalu memiliki tantangan nih ketika kita menghadapi misalkan saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau beli barang-barang yang sifatnya mahal, yang produktif, yang bisa berguna, tapi terkadang terkendala satu, ketika mengajukan kredit gagal gitu ya. Gagalnya itu banyak faktornya. Nah, salah satu faktor yang paling penting kalau kita bicara di sini ya konteksnya gitu ya, jadi mengujar impian sebenarnya adalah dari kredit score. Nah, tadi kayak Mas Ayi sudah bilang ya, indikator gitu ya. Kita bicara lebih indikator. Nah, sebenarnya kalau secara terminologinya sendiri gitu ya, kalau kita bicara tentang kredit score, berarti kan ada satu ukuran gitu ya, ada satu ukuran. Nah, ukuran apa sih sebenarnya kredit score itu? Itu lebih kepada jadi ukuran reputasi seseorang ya ketika kita menilai, dan yang pada umumnya itu akan berasosiasi dengan yang namanya kemampuan dia bayar, atau kita bilang kemampuan dia nantinya kalau dikasih pinjaman tuh dia bayar bisa nggak sih gitu ya. Nah, ukuran itu yang digunakan sebagai kita bicara tentang namanya credit score ya. Jadi credit scoring ini seperti tadi Mas Ayi bilang, luas banget penggunaannya. Jadi bukan hanya buat pinjaman, tapi nanti kedepannya penggunaannya bahkan sampai banyak. Kalau kita lihat di China gitu contohnya ya Mas Ayi. Saya cuma ngambil beberapa contoh juga langsung nih.
Kayak credit score itu sudah melekat kepada seseorang dan kadang bisa jadi social score-nya juga gitu ya. Jadi dia credit score digabungkan dengan behavior-nya dia jadi credit score atau jadi social score-nya. Jadi orang nanti belanja cuma pakai muka doang, ciling mukanya gitu ya, jadi langsung oh ini skornya sekian, boleh dikasih pinjaman dan lain sebagainya. Nah tadi jadi sebenarnya tapi kalau kita bicara credit score awalnya itu ukuran atau reputasi lah, bagaimana kita menilai reputasi seorang terkait dengan fasilitas yang akan diberikan oleh lembaga keuangan. Nah ini teman-teman harus, maksudnya Sobat ID Score harus tahu nih bahwa ini penting banget nih, karena reputasi, baik itu reputasi kita jaga nih ya Mas Ai ya, reputasi kita jaga dengan baik, baik itu misalkan kita nggak mau dibilang jelek sama teman-teman, tapi kadang reputasi kita di perkreditan itu suka dilupakan ya, nanti yang ini harus makanya dijaga, makanya kenapa credit score itu masuk dalam kategori reputasi gitu ya, reputasi tapi reputasi terhadap kredit gitu ya, terhadap pembayaran gitu. Panjang perkenalannya. Ya betul, nggak apa-apa. Kalau melihat prakteknya di luar sudah sangat luas ya penggunaannya Mas Luki ya, bukan nggak mungkin di Indonesia juga ke depan akan arahnya ke sana gitu ya Mas Luki ya. Jadi nggak hanya soal kredit mungkin ya, mungkin juga sudah masuk ke yang non kredit ya, seperti penggunaan fasilitas misalkan sewa atau segala macam itu ya. Intinya adalah untuk melihat nilai atau kelayakan seseorang gitu ya, cerminan atau reputasi seseorang gitu ya Mas Luki ya, terkait credit score tadi ya. Oke, nah lalu sebenarnya credit score ini dibentuk dari data-data apa aja nih Mas Luki? Terus yang dibilang credit score-nya bagus tuh yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, buat teman-teman, buat sobat-sobat ID Score di sana, jadi kalau kita bicara credit score tuh banyak ya. Jadi saya mungkin ngambil dulu dari fungsinya deh awalnya. Fungsinya tadi kan kita bicara ada yang buat pinjaman. Paling gampang tuh buat pinjaman. Pasti kalau teman-teman atau sobat ID Score ketika mau melakukan pinjaman dari bank gitu ya, pasti biasanya nanti harus submit informasi gitu ya, informasi di dalam form aplikasi gitu ya, diisi banyak-banyak. Dan sebenarnya apa sih fungsinya kita ngisi-ngisi banyak dari aplikasi itu? Sebenarnya setiap informasi yang teman-teman sampaikan itu ada fungsinya apa, karena ada ukuran informasi yang nanti dipakai jadi alat untuk mengukur scoringnya gitu ya. Jadi ada scoringnya, jadi bahasa-bahasa teknikalnya mungkin ada banyak ya, tapi intinya dari informasi yang teman-teman sampaikan atau Sobat ID Score sampaikan di dalam form aplikasi, itu semua nanti jadi skor ya, di skor, oh berapa nih skornya dia gitu ya. Nah skor tadi punya range, punya punya ada ukurannya ya, batasannya seperti apa. Nah setiap, kalau jadi teman-teman nanti satu bank dengan bank lain itu beda-beda kadang ya. Jadi kita paling gampang ada yang bilang dari angka 250 sampai 900, ada yang dari angka 350 sampai 800, tergantung. Jadi itu tergantung dari datanya dan tergantung dari model bahasanya agak kompleks, statistik modelnya yang mereka punya gitu, membangun credit scoringnya. Tapi kembali lagi, ukuran yang teman-teman lihat adalah sebaik mungkin kita menjaga scoring tadi, reputasinya dengan apa? Dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau nanti aplikasinya banyak loh teman sobat ID Score semua. Jadi bukan hanya kredit, tapi kebayang nggak nanti ke depannya setiap teman-teman mau apply pekerjaan, teman-teman tuh akan dicari informasi kreditnya. Biasanya suka perusahaan HR kadang sekarang suka bertanya, ini tolong dong minta di konsennya gitu ya, nanti dari datanya itu dicari data kreditnya. Karena apa? Karena tadi bukan hanya riwayatnya, riwayat atau bukan hanya reputasinya, karena reputasi tadi kredit itu akan mempengaruhi kalau kita bilang namanya perilakunya teman-teman semuanya atau Sobat ID Score. Jadi perilaku itu ditunjukkan dengan bagaimana credit scoringnya. Nah, ketika perilaku itu diukur dengan salah satu indikatornya adalah credit score, nah teman-teman tuh nanti datanya diminta credit score-nya. Kalau teman-teman punya credit score kurang baik, mohon maaf, bisa saja teman-teman nanti sulit mencari pekerjaan. Karena apa? Karena perilakunya dianggap berdasarkan perilaku di kredit itu tidak bagus. Banyak aplikatifnya gitu ya, jadi Sobat ID Score kedepannya ini luas sekali, buat asuransi, buat buat pinjaman, buat buka rekening, buat dapatin fasilitas dan lain-lain, itu banyak banget nanti penggunaan dari yang namanya credit score. Makanya kedepannya ini akan jadi sangat penting, dan Sobat ID Score juga harus memahami bahwa scoring ini jadi sesuatu yang nantinya kedepannya akan digunakan oleh hampir semua bidang industri gitu ya. Mungkin gitu awalan itu Mas Ai. Oke, nah itu diambilnya dari data apa saja nih Mas Luki yang bisa membentuk credit score itu sendiri?
Oke, jadi kalau credit score, jadi ada dua macam. Jadi kita bisa bisa misalkan teman-teman nih, kalau teman-teman sudah punya riwayat kredit, maksudnya gimana? Teman-teman sudah pernah ngambil pinjaman atau sobat ID Score pernah ambil pinjaman misalkan kartu kredit gitu ya, ambil kartu kredit atau punya pinjaman kredit tanpa agunan atau teman-teman punya intinya pay later gitu ya, saya bilang itu tuh. Nah, biasanya informasi yang sobat ID Score tadi sampaikan kepada lembaganya, lembaga keuangan tersebut, itu nanti datanya dicatat oleh lembaga keuangan dan dilaporkan kepada regulator, misalkan dalam khususnya adalah misalkan OJK dalam hal ini. Ya. Nah, ketika datanya tercatat, nah itu kan semua informasi ada semua tuh, informasi dari sobat ID Score, ada namanya, ada lokasinya, tempat tinggal gitu ya, ada ada jumlah fasilitasnya, berapa kredit yang dimiliki, jumlahnya berapa, tenornya berapa, dan lain sebagainya. Jadi data-data tadi itu gitu ya, data-data yang teman-teman sampaikan melalui form aplikasi yang misalkan sudah punya, itu akan digunakan menjadi ukurannya. Akan ada beberapa, kita bilang namanya, kalau di dalam dunia di perkreditan gitu ya, itu dibilang nanti ada, kita bikin namanya model ya, model scoring. Nah, model scoring itu nanti ambil, mungkin untuk model scoring ini kita ambil, ini wilayah lokasinya jadi salah satu skornya. Nanti kita ambil lagi misalkan tempat tinggalnya, kita ambil lagi misalkan jumlah fasilitasnya, mungkin gajinya, dan lain sebagainya. Nah, setiap komponen-komponen dari data yang teman-teman punya atau Sobat ID Score punya, itu dijadikan satu ukuran. Nah, ukuran itu ada nanti, jadi misalkan, ada nih lokasi tempat tinggalnya gitu ya, bagus, lokasinya bisa diverifikasi, skornya 10, misalkan kayak gitu, gampangnya. Terus nanti, ini ada misalkan fasilitasnya, dia punya fasilitasnya 3 tapi gajinya masih cukup bagus gitu ya, nanti skornya 100 dan lain sebagainya. Jadi sampai semua data teman-teman atau Sobat ID Score sampaikan itu bisa jadi data yang akan membentuk dari skornya. Nah, jadi kalau untuk yang belum punya bagaimana? Nah, itu biasanya dari form aplikasi. Jadi kalau teman-teman atau Sobat ID Score misalkan nanti melakukan aplikasi ya kredit gitu ya, nah itu nanti form yang diisinya itu bisa mengenerate satu scoring namanya score application score misalkan kayak gitu. Nah, kalau yang udah lebih kompleks lagi ada istilah namanya bespoke score atau behavior score dan lain sebagainya. Tapi intinya setiap informasi yang Sobat ID Score punya itu bisa dinilai dan itu bisa dijadikan skornya. Skornya nanti ditambah, dapatlah skor totalnya dari Sobat ID Score semua. Nah, itu ya caranya, metodenya di dunia perkreditan atau di lembaga keuangan khususnya memberikan pinjaman tuh menggunakan pendekatannya seperti itu. Oke, sangat komprehensif dari penjelasan dari Mas Lucky ya. Nah, buat Sobat ID Score yang mau bertanya silakan ya, langsung aja ketik di kolom komentar kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Kebetulan nih ada Mas Lucky yang merupakan pakarnya ya terkait credit score ya, nanti mungkin bisa dijawab atau dibantu dijelaskan gitu ya. Oke, next question nih Mas Lucky. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nih lembaga keuangan atau pemberi kredit ini menggunakan credit score ini sebagai acuan analisa kredit nih Mas Lucky? Ya. Nah, memang kalau aplikasinya tadi Mas Sayi terkait dengan credit scoring, kenapa sih lembaga keuangan sekarang banyak menggunakan credit scoring gitu ya sebagai dasar untuk ukuran apakah boleh nggak saya kasih pinjam gitu ya. Nah, sebenarnya balik lagi bahwa datanya ada gitu ya. Kalau kita bicara tentang data kan orang isi aplikasi, orang ada data-datanya. Cuma data ini kan kita tidak bisa memverifikasi bahwa ini orang ini saya kasih pinjaman apa tidak gitu ya. Nah, cara pendekatannya gitu, cara pendekatan berdasarkan data historicalnya misalkan Sobat ID Score, nah dibikinlah satu pendekatan yang paling mudah ya untuk lembaga keuangan ataupun untuk siapapun pengguna dari datanya gitu, data credit scoringnya. Nah, dilakukanlah pendekatan, nah hasil dibuatlah satu namanya credit scoring. Nah, credit scoring ini sebenarnya juga salah satu cara untuk memudahkan. Jadi kalau misalkan tadi kita bicara ada range-nya gitu ya, dari 250 sampai 900 atau dari 300 sampai 800. Nanti semakin besar skornya, ini akan menunjukkan bahwa orang ini punya reputasi kredit yang bagus gitu ya bicaranya. Atau bahasanya yang lainnya adalah resiko kreditnya tuh sangat rendah. Jadi kalau kita ambil orang-orang yang skornya bagus, bank, ya itu biasanya kalau lembaga keuangan ini cenderung bahwa dia gagal bayarnya kecil gitu ya. Nah, itu ditunjukkan dengan scoring. Nah, ini sebenarnya sifatnya adalah simplifikasi dari bagaimana caranya kita melakukan misalkan lembaga keuangan itu melakukan assessment terhadap Sobat ID Score. Jadi kalau Sobat ID Score masuk, kasih data sebanyak-banyaknya, ngisi misalkan ada sampai
5 lembar gitu ya. Nah, kalau bank menilai satu-satu kan repot. Nanti dari data tadi dimasukkanlah ke dalam satu proses. Nanti proses itu akan melihat data-data tadi yang Sobat Ediscore masukkan. Itu nanti nilai, oh nanti yang data ini dipakai buat hitungan. Data ini nggak perlu tapi harus dicatat. Data ini nanti dipakai lagi buat tambahan hitungannya. Dan ujungnya keluarlah skornya. Nah, ketika skor ini keluar, nanti dari lembaga keuangan tinggal lihat, oh orang ini ada skornya misalkan gitu ya 750 misalkan. Oh, skornya 750. Berarti kalau 750 jatuhnya ke misalkan kreditur yang risikonya sangat rendah misalkan. Oh, kalau risikonya sangat rendah ya udah kita kasih pinjamannya. Nah, itu konsep dan sebenarnya mensimplifikasi dari data-data yang banyak ya, bagaimana caranya lembaga keuangan melihat itu menggunakan yang namanya credit score. Itu sih fungsi saat ini credit scoring untuk lembaga keuangan. Tapi balik lagi, bukan itu aja sebenarnya, tapi credit score bisa aja jadi salah satu poinnya ya Mas Ai. Kalau jadi Sobat iScore punya credit score bagus, tapi juga harus dilihat nanti lokasinya, domisilinya bisa nggak ditelepon, bisa dicek ya. Misalkan kadang ada beberapa lembaga keuangan yang harus melakukan verifikasi lokasi, verifikasi telepon dan lain sebagainya untuk menunjukkan bahwa memang Sobat Ediscore yang lagi mengajukan aplikasi kreditnya nih. Nah, selain dari itu scoring memang juga menjadi satu hal yang cukup krusial dan cukup penting. Begitu sih Mas Ai. Ya, jadi memang karena mungkin disimplifikasi, makanya jadi credit score ini merupakan poin yang krusial ya, yang penting ya buat lembaga keuangan ya Mas Luki ya, untuk menganalisa kredit dari pengajuan kredit dari Sobat Ediscore gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan yang mungkin banyak orang ingin tahu nih. Lalu gimana nih caranya Mas Luki untuk meningkatkan nilai kredit score kita nih? Ada nggak tips-tipsnya nih atau cara-cara yang efektif nih Mas Luki? Cara-cara yang paling efektif sebenarnya satu hal. Kalau misalkan Sobat Ediscore kebetulan sudah punya pinjaman atau akan baru melakukan pinjaman gitu ya, yang harus diperhatikan adalah ketika nanti sudah punya pinjamannya, punya fasilitasnya, Sobat Ediscore harus bisa membayar tepat waktu. Satu, itu kuncinya. Jadi kecepatan membayar itu akan mempengaruhi kredit scoringnya Sobat Ediscore. Kalau misalkan Sobat Ediscore sering bayarnya telat-telat, 1 hari, 2 hari, bisa saja ada pengaruhnya kepada kredit scoringnya dari nanti Sobat Ediscore semua. Makanya tips yang paling ampuh dan yang paling sampai saat ini ketika Sobat Ediscore sudah bisa atau sudah mampu dan berani untuk mengambil yang namanya pinjaman gitu ya dari lembaga keuangan, Sobat Ediscore pun juga harus sudah bisa memahami bahwa saya sudah sanggup untuk membayar nih setiap bulannya atau setiap ya jatuh temponya dari pinjamannya. Nah, itu yang paling penting karena ya mungkin kalau kita lihat Sobat Ediscore di sana yang banyak hati-hati juga adalah mengambil pinjaman terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini juga yang berbahaya. Terkadang tidak menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya, kemampuan dalam arti kata uangnya kita nggak cukup nih untuk membayar cicilannya, tapi teman-teman ambil banyak gitu ya, saya mau beli handphone terbaru, mau beli tablet yang terbaru, saya mau beli jam tangan terbaru dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting tadi satu, bayar tepat waktu. Itu udah kuncinya. Itu udah paling utama ketika teman-teman punya pinjaman, bayar tepat waktu. Nanti yang lain-lainnya ada. Lain-lainnya apa? Ya, kalau misalkan kredit yang namanya kita bicara tentang kredit scoring, tentunya kalau teman-teman punya informasi kredit yang lebih banyak dan bagus, ya gitu ya. Misalkan teman-teman punya kartu kredit tanpa agunan, punya kredit KPR gitu ya, dan lain sebagainya, teman-teman semua bayar dengan tepat waktu. Nah, ini juga bisa menunjukkan bahwa oh teman-teman ini punya tanggung jawabnya banyak, tapi Sobat Ediscore juga bisa bayar gitu, dan berarti kan secara perilakunya atau secara kemampuan ini cukup, dan itu bisa juga menaikkan dari kredit scoringnya dari Sobat Ediscore semua. Tapi kunci utamanya Mas Ai satu, bayar tepat waktu. Punya pinjaman bayar tepat waktu. Nah, itu udah paling utama lah kalau kita bicara tentang pinjaman. Jangan sampai telat-telat, jangan sampai ngutang, jangan banyak-banyak, maksudnya juga ya, kalau tidak mampu itu udah jadi patokan bahwa itu bisa malah merusak kredit scoringnya teman-teman semua gitu. Dan kan namanya reputasi tadi kan harus dibangun ya, sama konsepnya reputasi, apalagi reputasi kredit, reputasi kita juga kan kita bangun pelan-pelan gitu ya, nanti bisa dikenal si A ini sebagai orang yang suka membantu, itu kan reputasi. Kita membangunnya kan nggak simple gitu ya, tidak perjalanan panjang. Nah, sama reputasi kredit berdasarkan kredit scoring juga harus dibangun pelan-pelan.
sampai kita menemukan bahwa oh kreditnya si misalkan saya Lucky gitu ya, kredit skornya lumayan baik gitu ya, atau ternyata mungkin kurang baik dan lain sebagainya. Nah ini adalah reputasi. Nah reputasi ini tujuan utamanya tadi, misalkan untuk pinjaman ataupun untuk kegiatan lainnya, untuk kegiatan rekrutmen, ada kegiatan, ada misalkan untuk asuransi ya, melihat resiko di sekuritas, apakah boleh dikasih margin trading apa enggak dan lain sebagainya. Banyak banget aplikatifnya, Mas Said. Tapi tadi kalau tadi bicara apa sih yang bisa naikin? Tadi satu, bayar tepat waktu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Mas Luki. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain ya. Pinjam atau pay later lain, apakah itu juga termasuk dalam penilaian credit score? Mungkin pay later nih, sekarang kan lagi tren nih ya, Mas Luki ya. Nah, Semua e-commerce ada pay later gitu ya. Semua e-wallet ada pay later gitu ya. Nah, ini gimana nih Mas Luki? Itu termasuk penilaian juga nggak ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara memang apalagi tren ya, mungkin di Sobat ID Score ini jadi tren nih. Pay later, hampir semua ada e-commerce, ada online travel agent, semua punya pay later. Jadi kita nggak bisa lepas dari oh ada pay later nih, ada pay later. Nah, sama konsepnya, pay later itu pinjaman sebenarnya ya, Sobat ID Score. Yang namanya pinjaman pasti ada pendekatannya. Pendekatannya itu misalkan menggunakan apa? Nah, biasanya pendekatan itu mereka punya skor juga. Apakah skornya menggunakan skor kredit yang diambil dari lembaga kredit misalkan gitu ya, itu bisa saja. Tapi ada juga buat beberapa lembaga keuangan mereka bikin sendiri gitu ya Mas Ai. Jadi kalau kita bicara kredit scoring ini banyak nih. Ada kredit scoring yang dibuat sendiri oleh lembaga keuangannya ya, nanti dia memadukan data-data yang ada dari data kredit, dari data aplikasi dan lain sebagainya, dia padukan dapatlah jadi kredit scoring. Ada juga yang hanya punya datanya dari aplikasinya saja tanpa pakai data kredit dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara nanti di pay later, tergantung. Pay later itu penyediaannya banyak. Apakah dia dari peer-to-peer lending, atau dari fintech lending, atau dari lembaga keuangan multi finance ataupun juga perbankan gitu ya. Tapi pada umumnya mereka punya scoring. Mereka punya cara menilai apakah seseorang ini layak apa tidak. Jadi kalau teman-teman sudah punya dapat pay later, bisa dikategorikan teman-teman punya reputasi bagus. Nah, kalau sudah punya pay later, teman-teman akan dicatat juga gitu ya. Dicatatnya di mana? Kalau misalkan tidak dicatat di datanya OJK, misalkan Sobat ID Score juga bisa dicatat di datanya, misalkan di datanya perusahaan lembaga pengelola informasi kredit kayak namanya biro kredit gitu ya, seperti di ID Score gitu ya, ada dan di beberapa tempat lainnya. Nah, itu bisa dicatat kalau dia memang jadi membernya. Jadi secara tidak langsung nanti Sobat ID Score semua datanya ada nih, data-data kreditnya, informasi kreditnya, skor kreditnya gitu ya. Dan biasanya assessment itu akan tetap dilakukan meskipun dia datangnya dari berbagai macam lembaga keuangan, tapi pasti dilakukan gitu ya, dan pasti kredit score itu akan dipakai biasanya. Tapi kombinasinya apa? Nah, itu tergantung dari perusahaannya. Tadi apakah menggunakan data kredit benar secara 100% atau datanya cuma dari aplikasi form yang misalkan Sobat ID Score catat atau input gitu ya. Itu bisa juga Mas Ai. Jadi banyak sih sebenarnya. Iya, pokoknya selama itu sifatnya pinjaman atau mirip seperti pinjaman kayak pay later juga jatuhnya kan sebenarnya pinjaman ya Mas Luki ya. Itu pasti akan masuk ke dalam penilaian atau komponen penilaian credit score ya Mas Luki. Tinggal nanti kombinasinya aja tadi ya, seperti apa gitu ya. Oke, tadi kalau kita sudah bahas terkait bagaimana meningkatkan. Nah, ini kebalikannya nih Mas Luki. Apa yang membuat nilai credit score kita jelek nih atau kurang bagus nih Mas Luki? Nah, ya ini ya sama jawabannya mungkin mirip ya Mas Ai tadi ya. Tadi kan kalau kita bilang bagaimana cara ningkatin bayar tepat waktu, bangun reputasinya dengan bayar tepat waktu. Kita punya fasilitas 1, 2, 3 bayar tepat waktu, otomatis kita bisa meningkatkan skor kredit. Tapi bagaimana kalau kita apa sih yang bisa membuat jadi jelek? Tadi misalkan Sobat ID Score lupa bayar atau bayarnya telat gitu ya, punya pay later. Harusnya kan pay later rata-rata misalkan cuma berapa hari gitu ya, bisa sampai 30 hari contohnya. Tapi Sobat ID Score lupa nih bayarnya lewat dari itu, misalkan hari ke-45 gitu ya, misalkan contohnya gitu. Jadi udah lewat masa harus bayarnya, Sobat ID Score baru bayar 5 hari kemudian, 10 hari kemudian. Nah, secara tidak langsung ya, Sobat ID Score akan dibilang, wah ini perilakunya tidak bagus nih gitu ya, gampangnya gitu kan, harusnya punya jadwal membayar di tanggal, misalkan saya ambil contoh 30 gitu ya. Jadi Sobat ID Score harus bayar tanggal 30, tapi ternyata Sobat ID Score bayarnya baru tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, berarti kan ada seolah-olah kalau kita tidak mengenal, kan kalau lembaga keuangan tidak kenal secara pribadi ya.
Misalkan saya kenal sama seperti Mas Ai gitu, saya kenal misalkan, tapi kan lembaga keuangan taunya hanya sebagai, oh ini adalah peminjam saya. Peminjam saya kalau alasannya, waduh saya lagi nggak punya uang segala macam, kan nggak tahu tuh secara pribadinya seperti apa. Nah kadang Iya. di lembaga keuangan bilang, cuma mengeneralisir bahwa, oh dia tidak punya dana, kita sudah telepon dan lain sebagainya gitu, makanya ada orang collection gitu ya, teleponin, tolong dong dibayar dong, ini udah lewat nih jatuh temponya gitu ya. Nah itu biasanya setelah lewat itu bisa memperburuk dari credit scoringnya ya, buat dari Iya. sobat Edi Score. Jadi kuncinya tadi sebenarnya bayar tepat waktu, jangan sampai telat. Begitu telat otomatis kredit sobat Edi Score bisa jelek nih nanti kredit skornya. Kalau kredit skornya jelek bagaimana? Ya perlu waktu lama untuk bisa lagi membangun yang namanya reputasi gitu ya, kan itu kan Iya. reputasi. Jadi kalau udah jelek, wah teman-teman lumayan nih PR-nya. Satu, harus nanti semua pinjamannya dicicil dengan lebih baik ya, maksudnya dibayar dengan lebih tepat waktu. Tapi apakah itu langsung 1 bulan kemudian langsung bagus? Belum tentu. Perlu waktu bisa sampai 3 bulan karena sudah ada catatan yang kita bilang bahwa catatannya tuh catatan kurang bagus. Jadi sobat ID Iya. Score pernah ada nih gagal bayar nih atau menunggak nih dan lain sebagainya. Dan data itu dibawa terus dulu nih selama sejarah data itu tidak hilang misalkan 2 tahun 3 tahun. Jadi sobat ID Score masih dibilang bahwa pernah punya gagal bayar. Dan ketika pernah gitu ya, itu dikasih hukumannya di dalam kredit skornya pasti kurang Iya. bagus gitu sih Mas Ai. Itu Hmm. yang bisa menurunkan secara luar biasa ya kalau kita gagal bayar gitu ya, ataupun tidak bisa membayar. Makanya memang Iya. tadi kuncinya, kalau memang mau pinjaman harus tahu saya sanggup dibayar nih setiap bulannya gitu ya. Kalau tidak, tadi kredit skornya jelek. Kalau udah jelek, udah susah banget apapun. Mau pinjaman apalagi ya, ini kejadian paling banyak nih sobat Ediscore ya, mau pinjaman KPR gitu ya, padahal udah pun harus punya rumah tapi dia lupa pernah punya sejarah atau histori yang kurang bagus di sisi kreditnya, karena apa, lari tidak membayar segala macam gitu ya, dan akhirnya ketika mau keperluan ambil rumah nggak bisa, karena apa, karena kredit skornya jelek gitu ya, atau Iya. datanya kurang bagus. Nah itu sih, itu kejadian-kejadian paling sering ya Mas Aik, Iya. kalau yang dihadapi itu Iya. sih. Jadi menarik ya Mas Luki. Jadi ini akan terbawa terus ya, sekali sekali sudah jelek gitu ya Mas Luki ya, itu akan terbawa terus karena track recordnya terus tercatat gitu ya Mas Luki ya. Betul, Eh, betul. eh, Penting banget menjaga. Kredit kita ya yang jelek itu. Tapi apakah bisa, ini pertanyaan selanjutnya, apakah itu bisa hilang Mas Luki? Atau mungkin kita bisa kembali lagi jadi bagus nilainya kredit score-nya? Kalau misalkan let's say kita sudah lunasi gitu ya, ada peluang nggak Ya, kita untuk kembali lagi jadi bagus gitu nilainya kredit score-nya Mas Luki? kalau kita bicara peluang tentunya sama lah ya, kita bicara tentang reputasi gitu kan. Setelah Ya. reputasi kita kurang bagus, turun, nah kita kan harus perbaiki ya. Perbaiki Ya. dengan apa ya tadi? Misalnya pinjamannya kita cicil atau kita bayar sesuai dengan jadwalnya. Lalu setelah secara perlahan-lahan dan sampai misalkan kita lunasi dan lain sebagainya, nah itu sebenarnya lama-kelamaan kembali lagi reputasi itu bisa dibangun. Ya, jadi skor kredit itu bisa diperbaiki, tapi memang perlu waktu. Bisa saja waktunya tergantung. Ada perusahaan atau lembaga keuangan yang memerlukan waktu sampai 2 tahun, sampai 3 tahun untuk melihat bahwa orang ini sudah berubah nih, sudah lebih baik gitu ya kita Ya. bahasanya. Kredit skornya sudah lebih baik, tergantung dari bagaimana mereka membuat dari kredit scoringnya, karena itu kan ada konsep modelingnya gitu ya. Tapi Ya. kalau ada juga yang mungkin selama sejarah dia pernah gitu ya, itu pasti jelek gitu ya, pasti menurunkan nilainya. Nah itu ada kejadiannya di beberapa lembaga keuangan, tapi balik lagi, reputasi bisa diperbaiki, namun setidaknya makanya kalau kita harus jadi yang namanya peminjam yang bertanggung jawab, peminjam yang kita bilang yang punya responsibility atas kewajiban gitu ya, jadi seperti itu sih kurang lebihnya. Oke. Nah, ini pertanyaan penting juga Mas Luki. Jadi bagaimana nih Sobat Ediscore bisa tahu nih berapa nilai kredit skornya dia nih? Bagaimana caranya atau lewat apa nih Mas Luki? Oke, lewat apa? Medianya sebenarnya kalau misalkan Sobat Ediscore ya, ingin tahu berapa sih sekarang kredit skor saya. Nah, kalau untuk Sobat Ediscore yang belum pernah punya pinjaman sama sekali, ya, belum pernah punya fasilitas sama sekali, tantangannya adalah memang datanya tidak ada di data perkreditan. Nah, tapi ada perkembangan teknologi saat ini, perkembangan data saat ini, ya kita lihat big data gitu dan sebagainya, bisa disajikan dengan menggunakan data-data alternatif. Misalkan data dari perusahaan telekomunikasi, dari data dari perusahaan ride hailing ya, atau misalkan seperti yang
ya nggak mau nyebut brand tapi ride hailing lah, atau juga dari e-commerce gitu ya. Nah, itu bisa dengan big datanya itu bisa menggunakan bisa dibuat jadi pendekatan terhadap scoring. Karena sebenarnya scoring itu atau credit scoring itu dibentuk dari perilakunya. Atau misalkan teman-teman perilakunya kalau di e-commerce itu bagaimana sih? Teman-teman perilakunya di kalau pakai telepon itu seperti apa sih? Nah, itu semua itu bisa dihubungkan dengan konsep big data tadi dengan konsepnya credit scoring atau perilakunya Sobat ID Score dengan kalau dikasih pinjaman itu seperti apa sih, tanggung jawab apa tidak sih gitu. Nah, itu bisa, tapi itu untuk yang tidak punya data kredit. Bagaimana kalau yang misalkan Sobat ID Score yang sudah punya data kredit? Nah, itu cukup mudah gitu ya. Bagaimana cara dapatnya? Ya sebenarnya sudah ada berdasarkan data kredit, dan misalkan seperti itu Sobat ID Score bisa datang ke ID Score ya, bisa datang ke kantor, bisa untuk meminta datanya ke kita gitu ya. Nanti ada form aplikasi yang harus diisi dan lain sebagainya, karena untuk menyatakan bahwa benar-benar Sobat Ediscore yang minta nih gitu, karena itu ada kan itu datanya rahasia gitu ya kita bilang. Atau juga Sobat Ediscore bisa datang ke OJK gitu ya, karena memang yang punya data perkreditan yang dilaporkan oleh seluruh lembaga keuangan tuh dilaporkan secara sentral di OJK juga. Jadi bisa datang ke ID Score atau bisa datang juga ke kantornya OJK, datang secara fisik gitu ya, saya mau minta data perkreditan saya mau tahu data perkreditan saya bagus apa tidak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi bedanya untuk di OJK, jadi kalau Sobat Ediscore pergi ke OJK, Sobat Ediscore tidak akan menemukan skornya, karena memang tidak ada modelnya di sana. Jadi kalau kita lihat cuma mensentralkan datanya, jadi cuma data-data fasilitas, data misalkan ada penyalahgunaan informasinya Sobat Ediscore, itu bisa dilihat apakah ada apa tidak dari datanya OJK. Namun kalau misalkan ingin bentuknya scoring, ya itu bisa datang ke tempatnya ID Score. Jadi ID Score memang kita punya model untuk bisa menentukan apakah skornya ini sesuai bagus apa tidak dan kurang bagus apa tidak. Jadi bisa dipantau tuh, datang minta nanti, oh misalkan contohnya, oh saya sudah cukup bagus, ya udah tolong dipertahankan. Dan caranya bagaimana? Kalau masih punya pinjaman dibayar tepat waktu terus itu secara konsisten. Kalau jelek bagaimana? Kita lihat jeleknya karena apa? Apakah ada pinjaman yang pernah tertunggak atau segala macam gitu ya. Nanti tentunya Sobat Ediscore bisa pergi ke banknya, bisa pergi ke lembaga keuangannya dan minta mungkin diskusi bagaimana caranya saya bisa dilaporkan lebih bagus gitu informasinya. Bisa nggak saya bayar yang kemarin pinjaman saya pernah tunggak dan lain sebagainya. Nah, bisa pergi kedua tempat itu sih Mas Ai. Jadi bisa ke ID Score, bisa ke OJK, bisa mencari. Hanya saja kalau kredit score-nya tidak ada di data OJK. Datanya ada mungkin di perusahaan biro kredit, ya khususnya seperti ID Score, kita pasti siapkan. Atau di lembaga keuangannya langsung, cuma di lembaga keuangannya biasanya tidak disampaikan. Kalau misalkan saya Lucky mengajukan kredit gitu ya di bank A, ya mungkin cuma tahunya adalah apakah saya di reject, apakah saya di approve pinjamannya, tapi skornya nggak diinformasikan karena itu datanya data rahasia punyanya bank gitu ya. Mas langsung bilang Pak Lucky skornya sekian gitu, nggak bisa, cuma tahu disetujui apa tidak disetujui pinjaman saya, cuma gitu doang sih Mas Ai. Karena datanya rahasia dan hanya orang yang bersangkutan yang boleh tahu ya Mas Lucky ya nilai kredit. Jadi betul, jadi hanya orang yang bersangkutan, nggak boleh kalau mewakili pun juga harus ada surat kuasa menyatakan siapa yang ngambil surat kuasanya. Tapi yang harus dipastikan adalah pemilik datanya langsung datang sendiri meminta ya, karena memang harus diverifikasi. Jadi kayak ada namanya KYC-nya, know your customer-nya, harus dicek bener nggak sih ini namanya sesuai, bener nggak sih foto yang ada di KTP-nya sesuai dengan orang yang datangnya ini gitu ya. Dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang melakukan verifikasi bahwa orang ini sesuai minta datanya, dan isi form aplikasi karena ini semua dilaporkan ke OJK. Jadi nggak bisa Sobat Ediscore nggak bisa sembarangan saya minta kredit nggak bisa, karena setiap permintaan data kredit yang ada itu wajib dilaporkan ke OJK. Kenapa? Karena ini fungsi pelaporan gitu ya. Dan tujuannya jelas, nggak boleh sembarangan. Jadi kalau ada yang ngambil data sembarangan, nah ini yang berbahaya karena pasti akan ditegur oleh OJK. Begitu sih kurang lebih, saya. Oke, lalu seberapa penting nih kredit score ini bagi calon debitur dalam pengajuan kredit nih Mas Lucky? Apakah sebaiknya kita tahu dulu kredit score kita sebelum kita mengajukan kredit atau seperti apa nih Mas Lucky? Nah, bisa dilakukan dua-duanya Mas Ai. Jadi kalau Sobat ID Score, misalkan contohnya, oh saya mau
saya mau cari pinjaman ya buat impian saya mau beli rumah gitu ya. Karena saya sudah mungkin baru menikah gitu ya, saya ingin beli rumah sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Dan sebenarnya ada dua metode. Saya langsung pergi aja ke banknya atau lembaga keuangan yang bisa menyediakan KPR, langsung ke sana, saya pokoknya terima apa adanya aja gitu ya. Tapi begitu terima apa adanya, tiba-tiba di reject. Wah, saya ditolak nih kreditnya gitu ya. Kan bingung, ini ditolaknya karena apa ya gitu ya. Saya perasaan saya DP-in sudah siap gitu ya, rumahnya ada, dan jelas dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu nih alasannya apa. Kita tanya ke banknya atau ke lembaga keuangannya, oh ya Pak, di reject Pak karena mungkin datanya kurang sesuai dan lain sebagainya. Jadi kita tidak dapatkan informasi yang mungkin cukup detail gitu ya. Jadi biasanya sebagai seorang peminjam. Nah, ada amannya juga biasanya untuk di beberapa kasus. Oh, kalau misalnya pinjaman produktif, coba cari dulu deh data saya datang ke OJK atau saya datang ke ID Score gitu ya. Saya lihat di data di Biro Kredit ini, saya lihat data saya bagus apa enggak, kredit skor saya bagus apa enggak gitu ya. Jadi ketika nanti mengajukan kepada lembaga keuangan, saya lihat oh skor saya bagus. Setidaknya kesempatan saya untuk mendapatkan pinjaman ini akan lebih bagus gitu ya. Kalau ternyata saya lihat ngambil data dari Biro Kredit gitu ya, atau ID Score atau juga dari OJK, ternyata kita lihat datanya kurang bagus nih. Ada tunggakan yang ternyata, oh ya saya pernah punya tunggakan nih, pinjaman 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu ya. Dan ini bisa membuat skor saya jelek atau data saya kurang bagus. Saya perbaikin dulu, saya datang ke banknya, saya perbaikin dulu ininya. Saya minta banknya, tolong dong bank gitu ya, ini saya mau bayar untuk bayar yang nilainya sekian yang saya pernah tertunggak, yang mungkin nanti sama bank dilakukan datanya disesuaikan. Nanti minta juga data informasi, tolong dong dibuatkan surat bahwa saya sudah melakukan pelunasan, saya tidak lagi punya hutang dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu dokumen yang nanti disubmit juga ke dilaporkan juga kepada lembaga keuangan yang akan kita tuju gitu ya. Jadi nanti pakai form aplikasi terus kasih tahu saya pernah punya nih pinjaman yang saya tertunggak tapi saya sudah dapat suratnya bahwa saya sudah tidak ada kewajiban lagi dari sana. Nah, itu salah satu caranya juga untuk kita bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih baik. Dan kenapa penting ya tadi sama datanya kurang bagus juga mungkin buat lembaga keuangan takut kan gitu. Kita bodoh gimana caranya saya pegang nasabahnya aja bisa berapa juta orang, bisa berapa ratus ribu orang, kan nggak mungkin saya liatin satu-satu gitu ya. Yang pasti harus dilihat pakai satu ukuran. Ukuran tadi ya credit score dan data-data yang tentunya mendukung. Itu Mas Ayi. Oke, menarik ya. Nah, ini juga pertanyaannya mungkin banyak orang pengen tahu juga nih. Apakah memang semua lembaga pemberi kredit atau lembaga keuangan ini dia menggunakan credit score sebagai acuan analisa kreditnya nih, Mas Luki? Apakah ada yang nggak menggunakan credit score, Mas Luki? Hampir kalau kita bicara semuanya ya Sobat ID Score, hampir semua lembaga keuangan apapun itu pasti mereka punya credit score gitu ya. Credit score itu tapi balik lagi tadi apakah bersumber dari data perkreditan, apakah bersumber dari aplikasinya gitu, aplikasi kreditnya. Kan aplikasi tadi form aplikasi gitu ya. Nah, itu setiap lembaga keuangan punya pendekatannya masing-masing. Mungkin kalau misalkan saya bercontoh lembaga keuangan seperti perbankan, multi finance dan beberapa mungkin peer-to-peer lending atau fintech lending itu sudah menggunakan data perkreditan gitu ya, karena dasarnya memang cukup kuat. Jadi kalau kita bilang akurasinya, tingkat kemungkinan gagal bayarnya itu semua bisa diukur dengan data perkreditan. Dan kalau untuk bagaimana yang baru-baru, ya tadi ada pendekatan data alternatif atau menggunakan form aplikasi saja kalau memang tidak ada informasi fasilitasnya yang dia punya di atau fasilitas kredit ya. Jadi penggunaan pakai form aplikasi, dapatlah dari skornya itu dan dikasih pinjaman. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah biasanya kalau yang belum punya data perkreditan itu biasanya cuma dikasih kreditnya kecil-kecil biasanya kayak gitu ya. Karena kan ada resiko. Saya nggak tahu nih, misalkan Sobat ID Score belum pernah punya pinjaman, nggak mungkin tiba-tiba dapat pinjaman 1 miliar gitu. Nah, itu biasanya tidak mungkin. Karena apa? Karena ya lembaga keuangan juga takut. Oh, ini kan belum pernah punya data kredit ya. Saya nggak tahu apakah orang ini sanggup bayar, bisa membayar, atau akan rutin membayar gitu ya, gitu atau perilakunya seperti apa. Biasanya dikasih kecil-kecil dulu, kayak kita ngasih misalkan jajan buat anak-anak gitu ya, kecil-kecil dulu nih, kecil-kecil, jangan sampai gede-gede dulu. Kalau dia bertanggung jawab, baru kita kasih besar. Nah, kalau misalkan nanti sudah punya fasilitas kredit dan dibayar dengan baik, lama-kelamaan terbentuk
skornya makin bagus, tentunya apa efeknya, apa pentingnya, apa gunanya gitu sih. Kalau kredit skor kita bagus, apa sih fungsinya? Satu, pinjaman tadi bisa lebih gampang diberikan ya sama lembaga keuangan. Kedua, dengan skor semakin bagus, bisa saja sobat Adiskor dikasih bunga yang lebih rendah. Karena apa? Diasumsikannya resikonya rendah. Karena resiko rendah, ya udah deh, berarti dia pasti bayar. Karena kalau pasti bayar, ya udah saya turunin deh nilai dari suku bunganya gitu ya, atau bunga yang saya charge-nya bisa saya turunkan deh. Kalau resikonya tinggi bagaimana? Kalau resiko tinggi ya tentunya kan lembaga keuangan harus tahu, oh kan saya nanti kalau misalkan dia gagal bayar, saya harus nahan nih biayanya dan segala macam biaya tidak bayarnya. Saya charge-nya mahal gitu. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah punya reputasi kredit yang bagus, kredit skornya yang bagus ya, sobat Adiskor pasti bisa menerima banyak manfaat. Tadi pinjamannya, setiap pinjaman yang dilakukan bisa di-approve. Yang kedua, biaya suku bunganya atau interestnya yang di-charge itu bisa lebih murah gitu ya. Dan dananya atau pinjaman yang bisa didapatkan juga bisa jauh lebih besar gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kita tentunya, sesuai dengan kemampuan bayarnya kita. Namun tentunya nilai tersebut bisa jadi nilai yang bisa diharapkan. Misalkan tadi impian saya mau beli rumah harganya 2 miliar gitu yang ada di wilayah tertentu gitu. Nah, kalau misalkan kredit skornya kurang bagus, susah sobat Adiskor mau dapetin rumah sebesar itu gitu ya, semahal itu. Jadi harus perlu dibangun dulu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa dikasih gitu ya. Kecuali memang belinya cash ya, belinya pakai uang kas itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau uangnya harus masih pinjaman, nah itu sobat Adiskor harus wajib memantau, melihat kredit skornya, membangun kredit skornya, membuat itu tetap bagus gitu ya, jangan sampai rusak. Karena apa? Ujungnya itu reputasi bagaimana lembaga keuangan melihat sobat Adiskor semuanya. Oke. Iya. Ya itu Mas Aik keadaannya. Oke. Iya. Tadi kan juga Mas Luki udah jelaskan ya bagaimana cara melihatnya kredit skor itu atau bagaimana cara mendapatkannya ya. Kita bisa datang ke OJK atau mungkin juga ke ID Score ya untuk mengetahui kredit skor kita. Nah, kan ini masih masa pandemi nih Mas Luki. Kalau untuk pengajuan atau mau lihat mengajukan secara online bisa nggak sih sebenarnya Mas Luki? Gitu. Tadi kan Mas Luki belum jelaskan offline. Nah, kalau online gimana? Bisa nggak nih Mas Luki? Nah, untuk saat ini memang online kita sedang siapkan ya. Jadi mungkin kalau ke OJK saat ini juga sudah bisa online ya. Jadi kalau sobat Adiskor mau ambil secara online bisa. Hanya saja tadi informasinya mungkin tidak selengkap kalau misalkan datang ke biro kredit swasta seperti Adiskor ya, tidak ada kredit scoringnya, tapi data informasi kreditnya ada, bisa diambil di OJK juga. Tapi memang di kita, jadi kita juga lagi menyiapkan nih sobat Adiskor, jadi nggak usah khawatir kalau kita apalagi sobat Adiskor yang sangat ini dengan teknologi ya, kita lagi siapkan nih, kita lagi siapkan biar bisa diakses secara online. Jadi sobat Adiskor takut, aduh saya masih pandemi begini, saya harus datang ke kantornya Adiskor atau ke OJK offline, jangan khawatir. Jadi nanti bisa dilakukan secara online. Tapi ini tunggu tanggal mainnya. Kita siapkan dan nantinya sobat Adiskor bisa langsung datanya bisa diambil. Jadi nggak usah harus pergi, duduk aja di rumah. Jadi kan bisa gitu kan, duduk aja di rumah bisa dapetin informasi kredit. Setelah itu kalau memang bagus langsung ajukan aplikasi sesuai dengan keinginannya. Untuk apa? Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya mau beli rumah, mau beli mobil dan lain sebagainya. Nah itu sudah ada datanya. Jadi sobat Adiskor tidak perlu khawatir. Nanti kita siapkan semuanya, gitu ya. Oke, nah ini menarik ya sobat Adiskor ya. Jadi dalam waktu dekat nih Adiskor sendiri saat ini sedang mempersiapkan ya, Mas Luki ya. Nanti bisa pengajuannya secara online ya untuk kredit scoringnya ini. Jadi mungkin yang nggak hanya mungkin dalam masa pandemi seperti sekarang ya, mungkin orang yang sibuk atau mungkin nggak punya banyak waktu untuk datang langsung, bisa nanti pengajuannya secara online. Lebih cepat ya, lebih mudah mungkin ya Mas Luki, dan juga nanti kredit skornya bisa dilihat secara lebih rinci ya kalau misalkan di biro kredit ya. Kalau di OJK kan dia tidak ada kredit skornya ya, gitu ya Mas Luki ya. Oke, menarik sekali nih ya bahasan kita pada pagi hari ini terkait kredit skor ya. Tadi juga Mas Luki sudah menjelaskan juga bagaimana cara efektif ya meningkatkan nilai kredit skor kita ya. Nah, untuk tahu informasi lebih detail atau lebih jelas lagi, jangan lupa untuk follow atau mungkin ikuti akun-akun sosial medianya ID Score ya. Di Instagram ada di idscore.id, lalu Facebooknya ada Pevindo Credit Bureau,
Lalu untuk Twitter ada ID Score underscore IND atau Indonesia gitu ya. Di LinkedIn ada ID Score Pevindo Biro Kredit, lalu YouTube-nya ada ID Score Indonesia, dan websitenya ada www.idscore.id ya. Jadi itu semua sosial media dan juga channel-channel informasi yang Sobat ID Score bisa ikuti untuk tahu lebih jauh terkait credit score atau mungkin apa saja produk-produk dan layanannya dari ID Score. Nah mungkin terakhir Mas Luki, kita conclusion nih apa yang kita bahas pada pagi hari ini terkait tema kita ya, tips efektif membangun credit score pribadi. Apa kira-kira kesimpulan yang mungkin bisa kita tarik dari diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Luki? Oke, terima kasih Mas Ai. Jadi kalau kita bicara tentang kesimpulannya ya, jadi bahwa memang kedepannya ya untuk Sobat ID Score bahwa credit scoring ini tidak akan menjadi salah satu bagian yang tidak terlepaskan tentunya buat Sobat ID Score semua. Untuk kegiatan pekerjaan, untuk asuransi, untuk kegiatan apapun gitu ya. Kita lihat di negara-negara lain penggunaannya juga sangat luar biasa. Dan tentunya negara kita juga yang sudah mengadopsi semakin banyak tentang teknologi akan mengarah ke sana. Jadi satu, membangun credit scoring yang baik itu jadi sangat perlu. Teman-teman harus sadar, teman-teman harus cek, Sobat ID Score harus lihat skor credit scoringnya seperti apa. Karena apa? Karena tujuan nanti ke depannya semua akan melihat sana. Dan kalau kita lihat bagaimana cara meningkatkannya, satu, teman-teman atau Sobat ID Score sudah punya pinjaman, jangan lupa bayar pinjaman tepat waktu, jangan sampai gagal bayar, jangan sampai telat ya, karena ini fungsinya untuk meningkatkan reputasinya dari Sobat ID Score semua. Kalau misalkan gagal bayar bagaimana? Ngobrol dengan banknya, ngobrol dengan lembaga keuangannya. Jadi lembaga keuangan kedepannya juga akan semakin lebih dekat ya dengan customernya. Dengan apa? Dengan kalau misalkan ada saya kemampu nih, saya nggak bisa bayar nih. Nah, jangan lari gitu ya, jangan hilang gitu ya. Biasanya kalau Sobat ID Score datang ke banknya, sampaikan saya tidak bisa bayar nih karena masalahnya A dan B dan C gitu ya. Bagaimana caranya? Boleh nggak saya dapat keringanan? Boleh nggak saya dapat misalkan ekstensi waktu? Nah itu bank biasanya atau lembaga keuangan mereka akan lebih appreciate dengan kita yang bertanggung jawab. Nanti mungkin dikasih penjadwalan ulang dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Credit score kita akan dijaga dengan lebih baik. Tidak akan dilaporkan bahwa kita orang yang nunggak dan lain sebagainya. Dan reputasi tetap terjaga. Nah selain itu, selain tadi kita bilang bahwa kedepannya penting ya, jadi menjaga juga penting, jangan sampai turun. Nah secara rutin kalau bisa memang Sobat ID Score melakukan pengecekan data credit scoringnya seperti apa. Karena apa fungsinya? Kan terkadang kita tidak tahu nih dengan banyaknya kejadian fraud ya, kebanyakan kejadian yang hal yang tidak kita inginkan, ada penggunaan data-data kita pribadi yang dipakai oleh orang lain untuk pinjaman. Nah ini fungsinya untuk juga kontrol dengan data kredit kita lihat, oh semua benar ya, saya punya fasilitas. Oke Sobat ID Score, tadi bahasannya cukup menarik ya terkait tips efektif membangun credit score pribadi. Nah nanti credit score juga bisa, Sobat ID Score juga bisa mencari tahu lebih lanjut di media untuk informasi selengkapnya atau informasi lebih detail ya terkait credit score ataupun produk-produk ID Score atau layanan yang diberikan oleh ID Score. Oke, Mas Luki, mungkin terakhir ya, conclusion terkait tema kita pada pagi hari ini ya, dari Mas Luki. Mungkin silakan Mas Luki. Ya, oke, Mas Ai, mohon maaf nih kayaknya seperti Instagramnya lagi kurang oke ya. Oke, iya, ya, jadi kesimpulannya, jadi teman-teman sekali lagi bahwa penggunaan dari credit scoring ini akan semakin meluas gitu ya. Jadi Sobat ID Score wajib banget mulai sekarang melihat credit scoringnya. Karena apa? Karena ini adalah reputasinya Sobat ID Score semuanya. Nah, ketika kita berbicara reputasi harus dijaga. Caranya bagaimana? Caranya tentunya dengan membayar semua fasilitas pinjaman dengan tepat waktu. Jangan sampai telat. Kalau telat otomatis bisa merusak dari credit score-nya gitu ya, ataupun juga penilaiannya. Jadi itu adalah kunci yang paling penting. Nah berikutnya tadi saya bisa sampaikan bahwa ini penggunaan semakin luas, nanti bukan hanya untuk pinjaman, tapi kalau kita lihat di negara lain, banyak sekali penggunaan dari credit scoring, bisa untuk asuransi. Ya. Ada kaitannya dengan untuk misalkan untuk rekrutmen kerja dan lain sebagainya. Nah tentunya kembali lagi harus dijaga oleh Sobat ID Score
jangan sampai lupa kalau mau cari datanya, mencari data kreditnya untuk lebih baik sebelum melakukan pinjaman, bisa datang dulu, mencari dulu informasinya, baik itu secara offline ataupun online, bisa melalui OJK, atau bisa datang ke biro kredit yang seperti ID Score kita, seperti ID Score ini gitu ya. Jadi nanti ada nih kita layanan online juga seperti tadi disampaikan, nanti nggak usah khawatir kalau nggak berani datang offline, online pun bisa. Yang ada dari Sabang sampai Merauke gitu ya, silakan bisa nanti ambil secara online. Nanti kita siapkan. Ingin tahu kredit score berapa? Nanti mudah. Nah, tunggu tanggal mainnya. Sebentar lagi kita akan punya layanannya. Jadi Sobat ID Score akan bisa menikmati manfaat dari dapat informasi perkreditan dan akan memudahkan tentunya untuk proses pinjamannya. Mungkin itu sedikit penutup summary dari saya, Mas Ai, untuk Sobat ID Score. Oke, terima kasih banyak nih Mas Lucky Herviana ya, Head of Research and Development Pevindo Biro Kredit ya. Tadi sudah dibahas secara komprehensif terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu tips efektif membangun kredit skor pribadi. Semoga Sobat ID Score bisa tercerahkan ya apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Lucky atas waktunya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Nah, buat Sobat ID Score, jangan lupa terus pantengin Bincang Santai ID Score ya di minggu-minggu yang akan datang dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dan juga tentu dengan dengan narasumber-narasumber yang nggak kalah menarik juga ya. Itu mungkin dari saya, Sobat ID Score, terima kasih sudah menyaksikan. Bagi Sobat ID Score mungkin yang ketinggalan, nanti bisa saksikan juga di IGTV-nya ID Score ya, terkait tema kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Lucky, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Ketemu lagi.